Di sebuah desa pesisir yang jauh dari keramaian, terdapat sebuah kapal pencari ikan bernama Kapal Merah. Nama kapal kami samarkan. Kapal itu sudah melaut selama bertahun-tahun, dikenal sebagai kapal yang membawa keberuntungan. Namun, di balik reputasi baiknya, tersimpan kisah menyeramkan yang tak banyak orang tahu. Pada suatu malam yang gelap, Kapal Merah bersiap-siap untuk berlayar. Kaptennya, Pak Adi, adalah seorang nelayan berpengalaman yang selalu memimpin kapal dengan tangan dingin. Malam itu, dia merasakan sesuatu yang aneh, namun tak dihiraukannya. Beberapa awak kapal yang lebih muda merasa gelisah, seperti ada mata yang mengawasi dari kegelapan ketika sudah di lautan. Mereka berlayar menuju perairan yang dikenal kaya dengan ikan. Malam semakin larut, dan kabut tebal mulai turun, membuat jarak pandang semakin terbatas. Angin bertiup dengan suara gemuruh, menambah suasana makin mencekam. Salah satu awak kapal, yang bernama Budi, melihat bayangan samar di atas air. Awalnya dia berpikir itu hanya imajinasinya, tapi bayangan itu semakin jelas dan mendekat. Budi menahan napas, berharap itu hanya ilusi. Tiba-tiba, jaring ikan yang baru saja mereka lempar terasa berat. Terlalu berat untuk ukuran tangkapan ikan biasa. Mereka menarik jaring dengan susah payah, dan di dalamnya terdapat ikan-ikan yang tampak berbeda. Ikan-ikan itu lebih besar dari biasanya, dengan mata yang terlihat memancarkan sinar merah. Saat jaring diangkat ke atas kapal, bau busuk yang sangat menyengat tiba-tiba memenuhi kapal. Para awak terkejut, dan beberapa di antaranya merasa mual. Kapten Adi, yang biasanya tenang, mulai merasakan ketidaknyamanan. Dia melihat ke arah laut dan menyadari ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan air, sesuatu yang tidak wajar. Dia memerintahkan awak kapal untuk segera melepaskan jaring dan kembali ke pelabuhan, tetapi jaring itu seolah-olah terikat oleh kekuatan gaib, sulit untuk dilepaskan. Saat itu, angin berubah menjadi lebih kencang, dan ombak mulai menghantam kapal dengan keras. Suara bisikan aneh terdengar di sekitar, seolah-olah ada makhluk gaib yang berbisik di telinga mereka, menyebutkan nama-nama para awak kapal satu persatu. Budi, awak kapal yang paling muda di antara mereka, merasa tubuhnya membeku ketika mendengar namanya dipanggil. Wajahnya pucat, dan dia mulai berdoa dengan gemetar. Seketika, jaring itu terlepas dengan sendirinya, tetapi kapal mulai bergoyang hebat. Dari dalam laut, muncul makhluk besar berwarna hitam legam dengan mata merah menyala. Makhluk itu bukan ikan, melainkan sosok menyeramkan yang setengah manusia, setengah binatang laut. Kulitnya berkerut dan hitam seperti terbuat dari batu karang, dengan rambut panjang yang melambai-lambai di dalam air. Makhluk itu memandang ke arah kapal dengan tatapan yang penuh dendam. Kapten Adi segera menyuruh semua orang untuk mundur dan memegang erat apapun yang bisa mereka pegang di kapal. Makhluk itu mulai mendekat, dan ombak semakin tinggi, seolah-olah lautan sendiri marah dan ingin menelan mereka. Dalam kepanikan, salah satu awak kapal terjatuh ke dalam air. Mereka hanya bisa mendengar jeritan singkat sebelum suara itu teredam oleh suara ombak dan suara-suara makhluk tersebut. Ketika makhluk itu mendekati kapal, udara menjadi semakin dingin. Para awak kapal mulai melihat bayangan-bayangan aneh di sekeliling mereka, seperti sosok-sosok yang tak kasat mata, berdiri di atas permukaan laut. Bayangan-bayangan itu tampak seperti roh-roh yang terjebak di lautan, mengintai mereka dengan tatapan hampa. Tiba-tiba,
Makhluk itu berhenti di depan kapal dan berbicara dengan suara yang dalam dan bergema, "Kalian telah melanggar wilayahku. Kalian akan membayar dengan nyawa kalian." Ketakutan mereka mencapai puncaknya, dan satu persatu dari awak kapal mulai merasakan tubuh mereka melemah. Kapal itu mulai tenggelam perlahan, seolah-olah diseret oleh kekuatan tak terlihat ke dasar laut. Namun, saat semuanya tampak tak ada harapan, suara lonceng kapal tua yang pernah hilang di lautan terdengar di kejauhan. Lonceng itu bergema, dan tiba-tiba makhluk serta bayangan-bayangan itu menghilang, seperti kabut yang disapu angin. Kapal merah mendadak kembali stabil, dan suasana kembali tenang. Lautan berubah menjadi tenang, seolah-olah tak pernah ada yang terjadi. Namun, mereka kehilangan seorang awak kapal, dan jaring yang mereka tarik kosong, tak ada satupun ikan di dalamnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Kapten Adi memerintahkan untuk kembali ke pelabuhan. Mereka tiba di desa dengan selamat, tetapi sejak malam itu, kapal merah tidak pernah berlayar lagi. Kapten Adi dan para awak kapal yang selamat memilih untuk meninggalkan desa dan tidak pernah kembali.